Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Dini Maulida. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai bidan. Ini sekilas perkenalan tentang saya ya. Nah, ini adalah alur dari analisis isu. Jadi alurnya ada 4. Pertama, mengidentifikasi isu sesuai tupoksi. Lalu kemudian kita menentukan prioritas masalah. Ketiga, kita mengidentifikasi penyebab masalah itu. Lalu yang terakhir, kita memberikan alternatif dalam pemecahan masalah. Oke. Nah, sekarang kita masuk di identifikasi isu atau masalah yang ada di Puskesmas Simpang 41 Kabupaten Banjar. Saya bekerja di Puskesmas Simpang 41 Kabupaten Banjar ya. Jadi saya mengambil isu atau masalah yang ada di tempat kerja saya. Jadi yang saya dapatkan dari masalah di tempat kerja itu ada 3, yaitu kurangnya pengetahuan caten atau calon pengantin, pentingnya pemeriksaan penyakit menular, terus kurangnya cakupan K1 pada ibu hamil, kurangnya cakupan kontrasepsi jangka panjang pada pasangan usia subur. Nah, dalam menetapkan isu aktual, saya menggunakan teknik APKL, yaitu aktual, problematik, halayak, dan layak. Jadi di aktual ini artinya sedang hangat dibicarakan, dan bisa juga yang sedang terjadi saat ini atau diperkirakan akan segera terjadi. Terus problematik, menarik, memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. Kemudian yang halayak, yang kah, jadi menyangkut hajat hidup orang banyak ya, kepentingan umum. Layak, pantas, realistis, sesuai kewenangan, masuk akal. Jadi realistis untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kemudian ini adalah bentuk analisis isu dengan metode APKL. Jadi saya memasukkan ada 3 isu atau masalah yang saya dapatkan tadi. Kemudian saya nilai kriteria APKL-nya. Jadi penilaian kriteria APKL ini ada 5 poin. Di sini ada keterangannya. Jadi 5 itu sangat kuat pengaruhnya. Kemudian kalau 1 itu sangat kurang berpengaruh. Jadi di sini saya dapatkan dari ketiga isu yang saya cantumkan di sini, peringkat 1 yang lebih prioritas menurut saya adalah kurangnya cakupan K1 pada ibu hamil. Di sini jumlahnya ada 17 ya. Penilaian kualitas isu. Saya menilai kualitas isu dengan metode USG, urgensi, seriousness, dan growth. Jadi seberapa mendesak suatu atau masalah yang harus dibahas atau dianalisis dan ditindaklanjuti. Yang S,
seberapa serius dampak atau pengaruh terhadap suatu masalah. Kemudian yang terakhir, seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang jika tidak ditangani segera. Nah, ini adalah scoringnya ya, yang scoring 1 sangat tidak mendesak, hingga yang sangat mendesak itu berskor 5. Penilaian permasalahan isu, ini isu WSG ya. Kurangnya pengetahuan caten, pentingnya pemeriksaan penyakit menular. Saya beri skor 3, S-nya 3, G 5, total ada 11. Yang kedua, kurangnya cakupan K1 pada ibu hamil. U-nya 4, S 4, G 5, total ada 13. Yang terakhir, kurangnya cakupan kontrasepsi jangka panjang pada pasangan usia subur. U3, S3, G4, total ada 10. Jadi di sini prioritasnya yang paling banyak skornya adalah kurangnya cakupan K1 pada ibu hamil. Total skor adalah 13. Oke, ini kita masuk ke diagram fishbone. Jadi ini diagram sebab akibat. Kurangnya cakupan K1 pada ibu hamil dari metode sosialisasi dan pendataan ibu hamil yang belum maksimal, kemudian pendekatan di BPM dengan BPM yang ada di wilayah kerja, dari manusia rendahnya kesadaran ibu hamil terhadap pentingnya kunjungan K1, dan kurangnya dukungan dari keluarga. Lalu ke lingkungan, masyarakat banyak beranggapan hamil muda belum terlalu penting untuk periksa ke bidan atau tenaga kesehatan. Kemudian alat, jadi ibu bisa membeli alat periksa hamil dengan bebas di warung atau apotek terdekat sehingga tidak perlu ke bidan atau tenaga kesehatan. Jadi di situ kadang tidak tercatat bahwa ada K1 ibu hamil yang ada di wilayah tersebut. Kemudian kita masuk ke analisis dengan SWOT. SWOT itu ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, kesempatan, dan ancaman, threat. Kekuatan di sini adanya pelaporan jumlah kunjungan K1 dalam laporan bulanan bidan desa. Pentingnya bidan memantau perkembangan dan kesehatan ibu hamil di wilayah kerjanya. Kemudian kelemahannya kurang edukasi tentang tanda gejala awal kehamilan. Masyarakat beranggapan hamil muda belum terlalu penting untuk periksa ke bidan atau tenaga kesehatan. Yang terakhir, kurangnya dukungan dari keluarga. Kesempatan pengetahuan seputar kehamilan, pendataan yang lebih ketat, pendekatan dengan BPM yang berada di wilayah kerja, membuat grup WhatsApp ibu hamil dan bidan, ancaman bisa terjadi meningkatnya faktor resti pada ibu hamil, meningkatnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, meningkatnya angka kesakitan ibu dan bayi. Ini adalah rekomendasi alternatif pemecahan masalah. Jadi di sini ada alternatif penyelesaian, tahapan setiap alternatif, hasil yang diharapkan. Pertama, memberikan KIE tentang pentingnya periksa di awal kehamilan. Tahapan setiap alternatif membuat berbagai media penyuluhan, baik bentuk poster ataupun video yang lebih menarik. Hasil yang diharapkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya periksa di awal kehamilan. Pihak terkait di sini adalah tenaga kesehatan atau puskesmas.
Kemudian yang kedua, melakukan pendataan lebih intens, khususnya kepada K1 ibu hamil, membuat grup WhatsApp ibu hamil di wilayah kerja. Jadi tahapannya di sini mencari informasi kepada masyarakat sekitar tentang ibu yang baru hamil, meningkatnya cakupan K1 pada ibu hamil itu hasil yang diharapkan. Jadi pihak terkait di sini adalah bidan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, melakukan pendekatan dengan BPM yang berada di wilayah kerja. Jadi menjalin hubungan baik dengan BPM, saling berkoordinasi dan komunikasi. Lalu hasil yang diharapkan itu adalah terpantaunya perkembangan dan kesehatan ibu hamil di wilayah kerja. Pihak terkait, teman sejawat sesama bidan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.